Berbagai jenis hewan ternak di Bali telah dikembangkan oleh masyarakat, mulai dari peternakan ayam, babi, ataupun sapi. Namun, peternak sapi banyak digemari oleh masyarakat Bali, khususnya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian sawah. Sembari bertani, petani juga memanfaatkan rerumputan yang tumbuh sebagai pakan sapi. Potensi lahan pertanian di Bali memang sangat pantas untuk dikembangkan, baik untuk bidang pertanian maupun peternakan. Peternakan sapi memang telah berkembang sedari dulu. Sejauh ini masyarakat seringkali hanya memelihara sapi 1 atau 2 ekor sebagai sambilan ketika mengelola pertanian sawah. Di Sidawu kali di Siki juga memang lahirnya Siki. Kalau harga lumayan ya Pak ya? Kalau harganya motif yang begini ya 8,5. Apa ini jenisnya Pak? Istilah bagus lah gitu, bentuknya bagus untuk dipelihara 2 tahun. Kalau itu 8,5 rata-rata dinding. 8,5 Ya 8,5 juta per ekor. Kan ciri-ciri bibit yang bagus itu kayak gimana Pak? Kalau menurut saya bentuknya bagus, kakinya bagus, enggak terlalu menekuk, agak lurus dan besar, itu yang enaknya. Seperti yang betina ini kalau ekornya panjang, berarti sampai di atas titik-titiknya bagus gitu. Itu kita pelihara. Tapi kalau penghasilan sapi kan jauh. Ya. Kalau ya turun bibitnya ya makannya Pak, kalau bibit itu usianya berapa tahun ya? bisa dijual dari lahirnya, berarti harus 6 bulan. 6 bulan udah bisa dijual. 6 bulan dijual dah. Kalau makan Bapak nyari di kebun sendiri? Ya di kebun sendiri rumput gajah dan tambah dedak sedikit gitu. Makannya sehari berapa kali? 2 kali aja cukup. Ya, pagi dan sore belum dia makan. Ya. Pak, sapi ini kan penjualannya jangka panjang ya Pak? Ya 2 tahun. 2 tahun. Ya 2 tahun ini harus 2 tahun aja. Ya kalau dijual 2 tahun ya minimum ya 15 per ekor. 15 juta? Ya 15 juta per ekor. Kalau menurut Bapak keuntungannya gimana kalau sapi Pak? Kalau sapi ya biasa aja. Keuntungannya tuh tapi tahan lama gitu keuntungan kalau sapi. Kalau babi untuk makan per hari-hari, kalau sapi sekali jual baru kita tahu gitu. Menurut kalau musim lebaran ya panen bagus gitu. Kalau jualnya kemana? Ada aja pengacu mesin. Ada tetap pengacu mesin. Kalau dari segi harga ada pengaruh nggak dengan hari raya atau apa gitu? Kalau musim sekarang ada sepengaruhnya. Kalau hari raya lebaran pengaruhnya bagus naiknya. Harga juga naik ya? Harga juga naik. Menurut motif body sapi ya, body ya. Kalau udah kurus pasti murah, kalau udah gemuk biasa harganya. Kurus atau gemuknya apa yang berpengaruh? Kalau kelihatan gemuknya berarti tulangnya enggak kelihatan gitu loh. Enggak kelihatan berarti pantatnya bagus, gemuk, besar jadinya. Yang berpengaruh apa? Makan apa perawatan? Perawatan, jelas perawatan makan. Kadang-kadang patutnya makan dia dikosong perutnya enggak. Kalau ini biar bagaimana jual sekarang jadi 9 juta gitu. Kalau ini per ekornya. Lain bentuknya. Ya, kalau itu ya enggak ada, itu memang lahirnya di sini. Yang paling kecil tuh. Nah ini kan pakannya rumput dan dedak. Mana yang lebih banyak Pak? Rumput atau dedak? Ya, yang biasa-biasa dedaknya lebih kecil. Untuk minumnya kasih dia pola. Tapi untuk 4-5 orang itu berarti dia kasih bisa 1 kilo. Nah, tambah dedak jadi 1 kilo. Pak, kalau pas beli bibit itu barengan atau gimana Pak? Nah, kalau dapat ya sekalian, kalau nggak dapat ya per ekor. Kalau itu 2 yang beli per ekor. Pas ketemu bagus-bagus, titik yang kerja di Taman Bali, langsung yang beli 2. Kalau itu enggak, kalau itu agak murahan gitu ya, nomor 2 dari selatan. Ada pula petani yang memang fokus untuk memelihara sapi dengan jumlah yang cukup banyak, seperti halnya peternak sapi di wilayah Suset, Kabupaten Bangli.
Petani tersebut bernama Wayan Oke. Hampir 3 tahun lamanya Wayan Oke beternak sapi. Peternak memanfaatkan lahan di sekitar kandang sapi untuk pakan ternak. Selain diberikan pakan berupa dedak, sapi juga diberikan makanan berupa batang pohon pisang. Batang pohon pisang ditebang oleh peternak, kemudian diiris-iris dan dikonsumsi langsung oleh sapi. Petani juga memberikan pakan berupa dedak agar pertumbuhan sapi bisa berkembang dengan maksimal. Sama anak kita, ya, sama kadeknya. Kebunnya di Di sekitar utara ada. Pak, kalau rumput tuh ada jenis-jenis tertentu biasanya Pak? Kalau rumput gajah ya memang bagus, ada rumput di sawah bagus lagi gitu. Kalau rumput gajah ya kan untuk mengisi perutnya aja, kalau vitaminnya mungkin kurang gitu. Kalau rumput di sawah itu bagus gitu, tapi lebih dimakan lebih enak. Kalau rumput gajah kalau udah tua nggak mau dimakan gitu, seperti ini. Kalau air biasa minum Pak? Kalau Biasa minum, harus kasih minum sekali dia. Kalau nggak kasih minum, mandi pun harus mandi sekali. gitu. Kalau nggak mandi kan nggak bersih. Ya. Pak, sejauh ini udah berapa lama beternak sapi? Udah 3 tahun. 3 tahun juga Ya. ya. Udah 3 tahun. Memang kalau berternaknya dari dulu sih, kalau yang banyak-banyak yang gini baru 3 tahun. Apa yang menjadi kendala Pak kalau beternak sapi? Kalau kendala berternak sapi agak, kalau musim hujan itu yang repotnya. Repotnya Ya, karena karena hujan kita cari makannya harus susah. Makanya kita kasih batu di sini gitu. gitu. Itu gampang lah. Ya. Ya. Kalau orang bilang susah, pekerjaan susah sih semua. Kalau kita harus bekerja enggak susah gitu. Ini berarti rata-rata 2 tahun pelihara udah siap dijual. Ya 2 tahun sudah siap dijual ini. Pernah nggak laku gitu Pak? Nah, kalau sapi enggak pernah sih, enggak. Menurut pokoknya sapi tidak ada yang tidak laku, harus laku sapinya. Kalau dibanding babi mana lebih gini Pak? Kalau ini lebih senangnya sekali terima uang. Kalau babi istilahnya eceran. Kita jadi 12 sampai uangnya habis untuk masuk dapur gitu. Untuk beli pakan. Kalau ini kan tetap tabungan berjangka istilahnya. Pak, kalau mayoritas penduduk sini beternak sapi juga Pak? Banyak ternak sapi. Kalau babi enggak ya? Babi ada. Pokoknya kedua-duanya itu bersih kalau di penduduk sini. Penduduk Ya. sini. Pak, kalau omset sapi rata-rata berapa Pak? Maksudnya kan 2 tahun sekali Ya, Bapak jual. Nah, anggap aja kalau ya ini 4 ya. 15 tahun, 15 juta kali 4 berarti 60 per tahun, per 2 tahun. Itu kan tabungan kecil kalau untuk petani gitu. Iya. Pak, kalau hari raya apa tagihan sapi melonjak Pak? Lebaran ya? Enggak ya? Lebaran gitu. Nah, kalau udah besar tuh nggak ada anunya Bu. Kalau udah besar tuh kan udah biasa, kalau besar harganya besar gitu. Iya. Di samping besarnya bentuk bagus, bentuknya bagus sudah jadi dan Sejauh ini dalam membeli bibit sapi, peternak tidak perlu jauh-jauh. Cukup membeli bibit sapi di wilayah Bangli. Harga bibit sapi cukup beragam tergantung kualitas sapi. Harga sapi dapat diraih mencapai 8 juta rupiah, 8.500.000 rupiah hingga 9 juta rupiah. Semakin bagus kualitas sapi tersebut, semakin mahal pula harga yang diperoleh. Petani memelihara sapi mulai dari bibit yang dibeli selama sekitar 2,5 tahun. Setelah itu, sapi siap untuk dijual kembali. Bentuk badan sapi yang bagus menurut peternak bisa dilihat dari jenis kaki. Jika jenis kaki dari sapi tersebut lurus dan tidak menekuk, maka bibit sapi tersebut termasuk bibit yang bagus.
Sapi diberikan makan 2 kali sehari, yakni pagi hari dan sore hari. 1 ekor sapi bisa dijual dengan harga 15 juta rupiah. Menjelang Idul Fitri, penjualan sapi semakin meningkat, demikian pula dengan harganya. Dari mana tuh? Dari Sulan ada, dari teman ada, dari Gianyar ada, dari Tabanan ada. Pokoknya sapi di Bali kan sapi bagus. Berarti itu dibawa ke pasar Beringkit? Iya, bawa ke Beringkit. Kenapa nggak Bapak langsung bawa? Nggak bisa sih. Kita lebih baik kita jual di rumah aja, supaya sedikit tanggung jawab gitu. Dari segi harga juga nggak beda jauh? Nggak beda jauh, kan biasa orang sudah gal kan dapat untung sedikit. Biasa tuh. Pak, untuk membersihkan kandang sapi berapa hari sekali? Tiap hari sudah kita bersihkan. Nanti jam 12 kita bersihkan, mandi, makan. Gitu. Udah itu sore lagi makan jam 14. Pak, kedepannya apa sih harapannya Pak, sebagai peternak sapi dan babi? Apa ingin mengembangkan peternakan lain? Maunya kan ingin mengembangkan peternakan lagi, makanya kita udah potong semua kayu-kayu yang masalahnya. Apa rencananya? Babi dan sapi aja. Mau saya bentuk lagi 10 kalau bisa, nanti kalau ada uang. Gitu. Ya, kalau babi juga untuk pengemukan ini yang saya bikin. Dulu dah kalah di 6 bulan yang lalu, kalahnya karena kandang. Lahan memang banyak Pak yang Kalau lahan ini 1 hektar 20 sampai ke sungai. Di daerah dan kalau dedaknya kan tidak perlu lahan, kita punya modal, dari modal ambil dedak kita bayar, lagi ngambil tidak bayar, ambil sekali bayar, 2 kali bayar sekali gitu. Biasa tuh. Seperti beternak babi, kandang sapi juga disiram secara rutin untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kandang. Sejauh ini tidak ada kendala berarti bagi peternak dalam memelihara sapi. Hanya saja ketika musim hujan, petani agak kesulitan dalam mencari rumput untuk diberikan sapi. Namun hal tersebut disiasati dengan cara memberikan dedak. Beternak sapi merupakan hal yang sangat sederhana. Pemeliharaan yang cukup sederhana menjadikan petani tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti. Terkadang peternak Wayan Oko juga melibatkan anak ataupun keluarga dalam mengurus sapinya. Dalam pembelian pakan berupa dedak, peternak sudah bekerja sama dengan para pedagang. Untuk itu, peternak jarang mengalami kesulitan ketika melakukan pembayaran. Menurut peternak, pihaknya merasa cukup sejahtera dalam menjalankan peternakan sapi, karena sapi selalu menjadi kebutuhan pasar. Selain untuk kebutuhan upacara, sapi juga dibutuhkan untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Melirik peluang pasar merupakan hal yang harus dilakukan oleh para peternak. Dengan melirik peluang pasar, maka peternak akan mampu meraih kesuksesan atau menjalani peternakan dengan cukup menjanjikan. Untuk itu, pilihlah peternakan yang selalu menjadi kebutuhan pasar seperti peternakan sapi.